Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teruntuk Dewan Juri yang terhormat, moderator, serta tim pro yang kami banggakan. 23 kucing berlari, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Caroline Ioana Dominik Tarigan sebagai pembicara pertama dari tim 1 SMP Katolik Maria Fatima. Dan rekan saya Adeline Isabel Nateshenka sebagai pembicara kedua. Dan saya Krishna Jinugra sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami tidak setuju pada perdebatan hari ini mengenai Dewan ini menyesalkan stigmatisasi terhadap Gen Z sebagai generasi yang emosional dan impulsif. Padahal emosi dan intuisi merupakan aset yang berharga dalam pengambilan keputusan. Pertama-tama, kami akan menegaskan beberapa definisi. Menurut repositori binawan.ac.id, emosi merupakan reaksi psikologis dan fisiologis yang kompleks terhadap situasi atau rangsangan yang mencangkup perasaan seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan ketakutan. Sedangkan intuisi adalah kemampuan memahami dan mengetahui sesuatu secara instan tanpa adanya proses penalaran yang sadar. Dan intuisi sering disebut sebagai firasat. Namun, pada poin pertama yang disampaikan oleh pembicara pertama, saudara mengatakan bahwa dengan emosi dan intuisi, Gen Z cenderung lebih sukses dengan menghasilkan produk sendiri. Tetapi dalam poin keempat, saudara mengatakan bahwa dengan emosi dan intuisi, Gen Z membeli barang untuk meningkatkan kualitas produksi. Di sini terjadi kontradiksi antara Gen Z sebagai penghasil dan Gen Z sebagai pembeli. Dengan demikian, Gen Z bukan sebagai penghasil produk itu sendiri. Dan pada poin keempat, saudara mengatakan bahwa Gen Z dapat membantu perusahaan dengan membeli produk. Berarti saudara mengajak Gen Z untuk berperilaku konsumtif, yang artinya hanya membeli tanpa menghasilkan produk dan tidak ada inovasi. Dan hal ini menunjukkan kontradiktif dengan poin yang pertama. Lalu pada poin yang ketiga, saudara mengatakan keputusan yang dihasilkan dengan emosi dan intuisi jauh lebih efektif daripada keputusan yang dihasilkan dengan logika. Namun, tanpa logika, Gen Z akan menjadi generasi yang mudah terbawa perasaan atau baperan. Contoh nyatanya, dalam menanggapi komentar di media sosial, Gen Z menanggapi secara berlebihan karena budaya baper tersebut. Hal itu terjadi karena mengabaikan logika dan lebih mengutamakan emosi serta intuisi. Izinkan saya menegaskan kembali apa yang telah dikatakan oleh rekan saya, bahwa fokus generasi Z kepada emosi dan intuisi dan mengabaikan logika dan data menyebabkan dampak negatif yang fatal. Suatu contoh adalah dengan pemilu. Sebagian besar generasi Z merupakan peserta pemilu, sehingga dalam memilih seorang pemimpin, yakni pemilihan kepala daerah, pilkada, dan sebagainya, generasi Z harus melihat latar belakang dan fakta lapangan, tidak hanya emosi dan intuisi yang bermain. Dan saya ingin menyanggah pernyataan saudara atas emosi dan intuisi sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Emosi dan intuisi tidak selalu tepat untuk dijadikan solusi. Menurut penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia, emosi dan intuisi dipengaruhi faktor-faktor seperti pertama, kepribadian, kedua, lingkungan, ketiga, gaya kognitif, dan ketiga, kepercayaan seseorang. Karena ini, intuisi menjadi sesuatu hal yang relatif dan tidak objektif dan kurang tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah global seperti pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Saya juga ingin menyanggah pernyataan saudara yang mengatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh emosi dan intuisi bukan logika yang kaku. Saya akan melihat dari sudut pandang hukum. Keadilan tidak akan berjalan hanya mengandalkan emosi dan intuisi, melainkan keadilan akan berjalan juga menggunakan logika. Contohnya,
nenek yang mencuri ubi dipenjara selama 20 tahun, sedangkan koruptor yang mengkorupsi dana sebesar 300 triliun dipenjara hanya 6 tahun saja. Hal ini tidak terjadi keadilan karena tidak menggunakan logika, yang di dalam logika tersebut terdapat hukum yang sudah pasti. Lalu kita akan melihat dari sudut pandang kesehatan, yaitu dokter. Dokter tidak akan mendiagnosis penyakit tanpa melakukan pemeriksaan atau penganalisisan seperti cek darah. Cek darah merupakan fakta yang bisa menentukan penyakit apa yang dialami oleh pasien tersebut. Lalu saudara juga mengatakan bahwa Gen Z akan sukses jika membaca peluang dan permintaan pasar. Hal ini bukan merupakan intuisi, melainkan data dan fakta. Lalu saudara juga mengatakan bahwa kita bisa membeli barang dengan emosi dan intuisi. Ini sama sekali tidak relevan, karena kita jika ingin membeli barang, kita pasti akan melihat kualitas dari barang tersebut. Lalu saudara juga memberikan contoh seorang konten kreator bernama Jerome Pauline yang merupakan seorang ahli matematika. Kita ketahui bahwa matematika merupakan ilmu pasti atau logika, bukan sebuah intuisi. Lalu konten itu juga bukan intuisi, melainkan logika, karena kita memerlukan struktur-struktur yang jelas untuk membuat konten yang menarik dan juga berdampak positif bagi masyarakat. Lalu kesimpulan yang bisa kami berikan yaitu Gen Z perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan, apalagi menggunakan emosi dan intuisi, karena emosi dan intuisi tidak selalu tepat. Jadi kami bisa memberikan solusi, yaitu kita dalam mengambil keputusan harus menyeimbangkan. Yang pertama, data, fakta, logika, dan yang terakhir adalah emosi lalu intuisi. Sekian dari kami, terima kasih.